misalkan kami bertiga akan mempresentasikan materi meningkatkan keamanan digital dan lisensi cipta karya. Sebelum kami memulai presentasinya, kami memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Jaya, absen 41. Perkenalkan, nama saya Narayana, absen 9. Perkenalkan, nama saya Bapak Putra Asmaradata, absen 37. Yang pertama itu dari meningkatkan keamanan digital. Yang pertama itu backdoor. Tujuan dari program backdoor adalah untuk mendapatkan akses secara ilegal, meremote, dan mengontrol komputer korban. Akibatnya, komputer korban mengalami kerusakan sistem dan data penting di korban. Yang kedua itu ada Trojan Horse. Trojan Horse itu merupakan program yang digunakan oleh intruder untuk memasukkan program backdoor ke dalam komputer korban. Yang ketiga itu ada DOS atau Denial of Service. Program ini merupakan program yang mengirimkan data ke target secara terus-menerus dan jumlah besar yang menyebabkan komputer korban hang dan tidak dapat berfungsi lagi. Yang keempat itu program agen penyerangan. Konsep ini hampir sama seperti DOS. Setelah program termasuk komputer korban, komputer akan menjadi perantara bagi intruder untuk melakukan penyerangan ke komputer lainnya. Yang kelima itu ada virus. Virus merupakan aplikasi yang dibuat secara khusus untuk merusak perangkat digital yang berhasil diinfeksinya. Nah, dari virus ini ada banyak macamnya. Sekarang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada worm. Karakteristik utama worm ini adalah menekan diri dan dapat menyerang file yang bereksistensi docs dan Excel. Yang kedua ada makrovirus. Makrovirus ini secara khusus dibuat dengan bahasa pemrograman VB dan dapat menyerang sebuah file dengan eksistensi docs, PPT, BPS, dan Excel. Yang ketiga ada direktori virus. Direktori virus ini adalah virus yang menginfeksi seluruh file yang bereksistensi exe dalam sebuah direktori dan subdirektorinya. Yang keempat ada memory resident virus. Cara kerja virus ini adalah menyerang utama komputer dengan cara melakukan overstart. Yang kelima ada direct action virus. Direct action virus ini akan bekerja secara otomatis ketika komputer sedang booting. Keenam ada overwrite virus. Jadi utama yang digunakan oleh virus ini di sini adalah menghapus file asli kemudian menyamarkan dirinya menjadi file tersebut tanpa mengubah ikon dan ukuran file. Yang ketujuh ada boot sector virus. Gejala paling sering terjadi adalah komputer berbasis Windows tidak dapat booting sebagaimana mestinya. Yang kedelapan ada polymorphic virus. Metode yang dipakai virus ini adalah kemampuan menggandakan diri, menyembunyikan diri, serta mampu mengeksekusikan susunan bytecode sumber kode program asli virus tersebut. Yang ke-9 ada companion virus. Logika kerja virus ini adalah membuat duplikasi file virus dengan nama yang sama menggunakan ekstensi file. Yang ke-10 ada multipart virus. Sasaran virus ini adalah merusak boot sector dan semua file program dalam komputer. Yang ke-11 itu ada web scraping virus. Penyebaran jenis virus ini melakukan aplikasi web dengan menyisikan kode program pada link URL tertentu. Ketika dibuka oleh user, secara otomatis virus akan menginfeksi aplikasi web browser dengan tujuan mencuri informasi akun e-banking. Yang ke-12 itu ada FAT virus. Tipikat virus ini adalah menyerang semua file yang berada dalam partisisi FAT atau File Allocation Table harddisk secara permanen. Yang ke-13 itu ada malicious code, yaitu program yang memiliki potensi berbahaya dan keberlangsungan sistem komputer secara langsung maupun tidak langsung. Yang ke-14 itu ada email spoofing. Email spoofing merupakan sistem pengiriman pesan melalui surat secara acak ke beberapa pemilik surat tertentu. Biasanya bertujuan untuk spam, iklan, atau tracker. Yang ke-15 itu ada ransomware. Satu jenis aplikasi yang dibuat secara khusus
dengan kemampuan setara virus dengan teknologi menyerupai backdoor ataupun trojan. Yang terakhir ada scammer. Scammer adalah teknik yang memanfaatkan link sebuah situs untuk menanamkan program backdoor kepada perangkat digital korban. Seperti link yang menampilkan sebuah penggemar sepak bola, link yang menampilkan video sebuah penggemar sepak bola yang menunjukkan idolanya seperti Lionel Messi dan video aneh seperti ular raksasa. Selain gangguan yang berdampak secara langsung pada perangkat digital, ada beberapa kerugian yang menyebabkan kondisi kesehatan baik secara fisik maupun mental pada para pengguna. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada radiasi gelombang elektromagnetik yang berefek buruk terhadap kesehatan mata, telinga, dan otak karena terlalu sering berinteraksi dengan layar komputer dan layar ponsel pintar. Yang kedua itu ada kejahatan cyber atau cybercrime seperti pencurian data, surel, peretasan akun banking, dan akun media sosial dan kartu kredit. Yang ketiga itu ada pelecehan atau cyber harassment yang dapat menyebabkan seseorang menjadi stres. Yang keempat adalah intimidasi atau mengolok-olok secara terus-menerus dan bersama-sama dalam sebuah komunitas digital atau yang sering disebut cyberbullying. Dan yang kelima itu yaitu penipuan dan kasus lainnya. Nah, dari penjelasan saya tadi, kondisi yang paling sering terjadi dalam sebuah komunitas digital seperti grup media sosial ada intimidasi. Adapun beberapa contoh intimidasi yang dapat saya berikan. Yang pertama itu intimidasi bersifat fisik, yaitu tindakan memaksakan kehendak kepada orang lain yang sudah menyentuh aspek kondisi fisik secara langsung. Yang kedua itu intimidasi bersifat sosial, yaitu tindakan yang mengabaikan kredibilitas atau nama baik seseorang menjadi tercemar. Yang ketiga itu ada intimidasi secara verbal, adalah tindakan melakukan penekanan, penghasutan, pengejekan, penghinaan, mengancam atau mengucapkan kata-kata tidak pantas pada orang lain. Yang keempat itu ada intimidasi di dunia cyber atau yang dikenal dengan intimidasi cyberbullying, adalah tindakan yang melakukan intimidasi dengan tujuan negatif dan memiliki kecenderungan menjatuhkan orang lain melalui media internet. Yang pertama ada bidang teknologi informasi. Kiat-kiat yang dapat dilakukan dalam sisi teknologi informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah selalu mengupgrade sistem operasi mesin maupun aplikasi program. Tentu saja melalui situs-situs resmi pengembang. Yang kedua ada memasang antivirus, anti-spam, anti-adware, anti-spyware, anti-trojan, serta mengupdate-nya secara rutin. Yang ketiga adalah menggunakan kombinasi password yang baik, gabungan antara karakter, numerik, dan beberapa karakter khusus sehingga tidak mudah ditebak. Yang keempat adalah selalu mengaktifkan firewall dan mengupdate secara kontinu. Yang kelima adalah jangan terlalu sering menggunakan sambungan wifi secara gratis di tempat umum. Yang keenam adalah mengupgrade aplikasi melalui web browser. Yang keenam adalah tidak membuka situs-situs yang menampilkan konten terlarang karena rentan dengan infeksi trojan. Yang selanjutnya adalah jangan mudah percaya orang lain dengan memberikan akses fisik secara langsung pada perangkat digital. Yang terakhir adalah tidak membuka spam surel atau file attachment yang berbahaya atau tidak diketahui identitasnya. Yang kedua ada perbaikan kualitas sumber daya manusia. Tingkat kualitas sumber daya manusia dalam hubungan komunikasi secara digital banyak akan mempengaruhi dampak negatif yang ditimbulkan. Untuk meminimalkan dampak kemungkinan buruk, ada beberapa langkah yang dikerjakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengedepankan jiwa sosial dan tegang rasa sehingga terbentuk rasa kemasyarakatan secara kekeluargaan dan saling menghormati. Yang kedua, tidak mengunggah hal-hal yang bersifat milik pribadi, seperti foto pribadi, masalah pribadi atau kasus tertentu.
Yang ketiga, hindari sikap yang bernada ancaman, hasutan atau fitnahan, penyebaran hoax, pengancaman atau menghindari konflik panjang. Yang keempat, sebaiknya tidak mengunggah foto atau informasi diunggah secara detail ke media sosial yang dapat dijadikan modus penipuan. Yang kelima, jika mengalami sesuatu yang kurang berkenan, yang kurang menyenangkan, hendaknya tidak memperpanjang debat atau diskusi yang tidak akan pernah menemukan solusinya di media sosial. Yang keenam, lakukan pemblokiran pada orang-orang yang berpotensi menimbulkan ketegangan. Nah, setelah mendengar teman saya tadi, jika ingin kita mengupload informasi ke dunia maya, kita harus menggunakan fakta, yaitu faktual, asli, kesantunan, tenggang rasa, dan analisis. Nah, kita akan lanjut ke lisensi cipta karya. Lisensi cipta karya bisa disebut sebagai hak cipta dengan segala konsekuensi hukum terkait dengan hasil ciptanya, sehingga perusahaan ABC juga disebut sebagai pemegang hak cipta. Dalam lisensi cipta karya ini juga dapat dijelaskan bahwa konten tersebut memiliki lisensi Creative Commons dengan 3 jenis ketentuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada attribution, harus mencantumkan nama pencipta konten ketika dibagikan. Yang kedua itu ada non komersial, yaitu tidak berbayar, gratis gitu biasanya. Yang ketiga itu set alike, dapat dibuat dari turunan dari hasil karya asli dengan lisensi yang sama. Terima kasih. Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Setelah ini kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Jika ada kata-kata kami yang salah, kalian bisa komentar pas gurunya mempresentasikannya.